Halo teman-temanku, selamat pagi. Nah oke, balik lagi. Maaf sebelumnya karena sudah beberapa hari saya nggak buat konten ya teman-teman. Untuk kali ini karena banyak sekali di grup di grup komunitas kayak di Facebook dan sebagainya, itu masih banyak yang bertanya, pengen sharing juga, pengen belajar ternak ikan lele juga. Oke, di sini saya akan membagikan tips lagi, tentunya masih di seputar budidaya ikan lele ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang pengen belajar, yang pengen memulai usaha juga di rumah, jadi bisa tonton video saya. Udah banyak sekali di video saya, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir seperti apa, dan saya akan menambahkan sesuatu yang belum mungkin saya sampaikan di video ini, akan saya sampaikan. Dan untuk topik kali ini saya akan membahas buat teman-teman yang masih banyak bertanya, gimana sih rahasianya supaya kita tidak keseringan ganti air ya teman-teman. Jadi untuk menjaga kualitas air itu seperti apa, karena teman-teman juga banyak yang sharing, kok saya setiap 1 minggu itu harus ganti air, kalau nggak ganti air banyak ikan yang mati. Nah itu caranya gimana? Saya akan bagikan tips buat teman-teman gimana caranya supaya air itu tetap terjaga, air itu tetap terjaga baik, lele sehat dan sebagainya. Oke, saya akan bagikan tipsnya. Oke, buat teman-teman semua yang belum subscribe, bisa silahkan subscribe dulu, aktifin notifikasinya juga, supaya teman-teman tidak ketinggalan ketika saya buat video baru, terupdate dan selanjutnya. Oke, let's go. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan topiknya, terima kasih yang sudah selalu support video saya, selalu menonton video saya. Tentunya semoga setiap konten yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, di video kesempatan kali ini kita akan bahas semua ya teman-teman, bagaimana sih rahasianya supaya kita tidak keseringan gonta-ganti air dan juga menjaga air supaya tidak bau. Nah ini banyak sekali yang dijumpai buat teman-teman yang pengen budidaya ikan lele itu masih ngerasa bingung ya, gimana kok setiap kadang baru 3 hari itu lele udah banyak yang mati, itu harus diganti air dan sebagainya. Oke, di sini kita akan bahas di sini, jadi supaya teman-teman tentunya bisa diterapin di rumah, bisa belajar di rumah supaya dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saya harap tonton videonya dari awal sampai selesai supaya teman-teman tahu tips dan langkah-langkahnya seperti apa. Oke, kita mulai dari sekarang ya teman-teman. Jadi untuk sekarang, untuk kali ini buat teman-teman yang pengen mencoba budidaya ikan lele, yang pertama tentunya untuk menjaga kualitas air, kita harus membuat air itu menjadi bagus. Nah caranya seperti apa? Tentunya harus difermentasi terlebih dahulu ya, seperti biasa teman-teman. Setelah teman-teman tebar bibit, diusahakan, yaitu banyak sekali teman-teman semua tuh yang terlalu buru-buru ya. Ini kebanyakan hal sepele tapi bisa menjadi suatu hal yang fatal, karena teman-teman itu ketika pengen mencoba ternak lele, ambisinya sudah besar sekali, itu udah ada kolam terpal ataupun kolam media semen, itu sudah difermentasi, baru dapat 3 hari atau 5 hari sudah ditebar bibit lele. Nah itu juga yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Jadi tidak semudah itu, tidak segampang itu harus langsung diterapkan. Nah untuk tips yang pertama, yaitu ketika teman-teman fermentasi itu diusahakan masuk di 10 hari atau teman-teman bisa lebih ya. Contohnya buat teman-teman yang belum tahu cara fermentasi, itu bisa tonton di video saya di sini. Nah jadi buat teman-teman bisa simak, itu ada langkah fermentasi. Nah untuk masa jangkanya itu kalau bisa 10 hari teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa dapat kualitas air yang bagus. Soalnya ketika kita beli bibit lele di tempat petani lele dan sebagainya, itu kan air pasti sudah bagus ya. Ketika lele kita taruh di tempat kita, kalau air kita juga kurang bagus, otomatis lele itu akan gampang stresnya, itu juga akan gampang terserang penyakit. Nah di sini yang perlu diperhatikan langkah awal adalah benar-benar harus mendapat kualitas air yang bagus dari hasil fermentasi. Oke, yang keduanya, setelah kita teman-teman sudah dapat hasil fermentasinya, mungkin teman-teman sudah 10 hari lebih atau 10 hari itu ditebar bibit. Nah untuk langkahnya gimana supaya kita tidak keseringan gonta-ganti air ya teman-teman, itu tentunya buat saya pribadi, sini juga kolam saya ya itu sudah kurang lebih hampir
1 bulan lebih ya teman-teman, 1 bulan lebih. Airnya bisa seperti ini ya, airnya tuh hijau. Itu dari awal saya fermentasi air sampai sekarang sudah 1 bulan lebih 1 minggu ya, 1 bulan lebih 1 minggu itu tidak saya ganti air. Nah, caranya gimana Bang supaya tidak sering gonta ganti air? Padahal saya juga baru berapa hari sudah bau, sudah harus ganti air ya, ikan itu sudah banyak yang mati. Nah, tipsnya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman sudah dapat kualitas fermentasi yang bagus, air yang bagus, itu ketika kadang kan kita cuaca itu berbeda dari tempat lain ke tempat lainnya. Contoh kayak di sini kita cuaca sering hujan ya, apalagi kadang cuaca panas dan sebagainya. Nah, buat teman-teman semua, untuk menstabilkan pH air ya, supaya pH air tetap stabil, tuh teman-teman bisa pakai garam kerasak. Nah, garam kerasak itu banyak sekali manfaatnya. Jadi bukan berarti terus setiap hari dikasih garam kerasak ya teman-teman, itu juga tidak ya. Kalau buat saya pribadi itu saya kasih garam kerasak itu seminggu 2 kali. Nah, entah itu cuaca panas, entah itu cuaca hujan, alangkah baiknya ketika habis hujan itu dikasih garam kerasak di pagi harinya, supaya kadar keasaman kan karena air hujan kan kadar keasamannya kan naik ya, supaya kadar keasamannya stabil, pH air juga stabil. Itu dikasih minimal 200 gram aja ya teman-teman, 200 gram aja. Jadi teman-teman taburin ke kolam secara merata. Setelah itu baru selang 1 jam 2 jam teman-teman dikasih pakan di pagi harinya. Itu akan membuat kolam kita akan selalu stabil. Nah, keduanya kita juga bisa pakai ini. Nah, probiotik E4. Nah, ini E4 ini pasti teman-teman sudah punya ya, sudah punya di rumah, sudah banyak sekali dijumpain di rumah. Jadi fungsinya E4 itu adalah menstabilkan kadar air ya. Jadi supaya apa? Jadi bukan berarti terus E4 dimasukkan ke dalam kolam. Langkahnya yaitu difermentasi, dibibis, dipakannya. Jadi udah ada video saya di sini. Nah, teman-teman bisa tonton. Itu caranya pembibisan pakan pakai probiotik E4. Itu tujuannya supaya apa? Supaya air juga tetap terjaga. Ketika sisa-sisa kotoran pakan itu ada di dalam dasar kolam, itu tidak akan menimbulkan banyak sekali bau di dasar kolam. Jadi sebenarnya simpel teman-teman ya. Jadi bukan berarti, tapi perlu diperhatikan juga untuk pemakaian pembibisan pakan pakai probiotik E4 itu bisa dilakukan seminggu 2 kali aja. Nah, untuk saya pribadi, kita tebar garam kerasak juga seminggu 2 kali. Untuk penebaran E4 itu juga seminggu 2 kali dibibis untuk dipakannya. Jadi teman-teman bisa terapin di rumah. Itu saya jamin kualitas air akan selalu terjaga baik. Jadi buat teman-teman tidak usah sering gonta-ganti air dan sebagainya. Itu akan selalu terjaga baik. Dan sampai awal tebar bibit sampai panen, teman-teman akan bisa merasakan tanpa harus sibuk, tanpa harus bingung, dan lele tanpa harus terkena penyakit. Kayak di sini ya teman-teman. Jadi sebenarnya simpel teman-teman ya, cuma bahan garam kerasak sama probiotik E4. Tapi kalau teman-teman nggak tahu ya, kita juga pasti akan bingung gimana sih kok harus setiap minggu, setiap hari diganti ya. Bahkan kalau yang buat teman-teman yang sudah senior kayak petani lele di luar sana yang banyak sekali itu udah paham semua. Jadi caranya seperti ini, memang caranya beda-beda. Jadi teman-teman, suatu hal yang simpel itu bisa teman-teman coba di rumah. Tentunya dengan tadi itu harus punya kualitas air yang bagus dulu. Dan teman-teman, saya harap jangan terlalu buru-buru untuk menebar bibit lele sebelum hasil fermentasi airnya maksimal. Nah, di sini yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi supaya apa? Supaya dapat kualitas air yang bagus, dan lele kita juga tidak akan gampang terkena penyakit, dan air kita juga akan selalu terjaga dengan baik. Nah, di sini teman-teman, jadi tipsnya sangat gampang dipahami, sangat gampang dimengerti, tapi kalau kita tidak diterapkan di lapangan juga, kita juga tidak akan tahu hasilnya. Jadi buat teman-teman bisa diterapkan, dicoba di rumah. Buat yang pengen belajar berternak lele di rumah, itu boleh. Mau belajar di sharing sama saya boleh, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin teman-teman yang masih bingung apa, mau request apa, mau tanya apa, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jadi tentunya
dukung terus channel saya supaya berkembang, dan saya tentunya selalu semangat untuk memberikan tips dan informasi seputar kebutuhan yang teman-teman butuhin. Oke, mungkin ini aja sih teman-teman yang saya bagikan. Jadi yang masih bertanya atau yang masih pengen buat konten apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, mau request apa tulis kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support saya selalu dari awal sampai akhir, sampai saya berjuang seperti ini. Tentunya saya akan berikan tips dan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Tentunya dukung terus dengan cara di like, subscribe, comment, and share ke sosial media teman-teman, supaya saya selalu semangat untuk membagikan tips dan informasi seputar tentang berbudidaya ikan lele di rumah. Oke, sekian dari saya, Denny Official. Terima kasih dan selamat pagi.